Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hati yang selalu tunduk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik maupun hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Kemudian selawat bertangkaikan salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas data aktual yang tidak ibu bapak bayangkan sebelumnya. Telah kita ketahui di tahun 2022 ini merupakan tahun yang spesial bagi negara kita Indonesia. Bagaimana tidak spesial setelah menjadi tuan rumah pada event internasional seperti MotoGP, kemudian disusul dengan MXGP yang mana penyelenggaraannya bertepatan di provinsi kita NTB. Kabarnya di pusat ibu kota Jakarta telah digelar Formula E dan akhir tahun 2022 nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Event maupun kegiatan internasional yang telah sukses diselenggarakan ataupun yang akan diselenggarakan menandakan bahwa negara kita ini telah dilirik oleh negara luar, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi keamanan negara kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas dari segi ekonomi negara kita. Jika kita tinjau dari PDB Indonesia tahun 2021, PDB Indonesia mencapai 12.967 US dollar. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadikan ekonomi Indonesia salah satu kekuatan ekonomi negara berkembang di dunia dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia, perekonomian Indonesia menduduki tingkat ketiga setelah Cina dan India. Kemudian perekonomian Indonesia menduduki urutan ke-16 di dunia. Namun pencapaian ekonomi Indonesia yang sangat baik tidak disumbangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Faktanya tingkat kemiskinan di negara kita masih tinggi dan kesenjangan pendapatan masyarakat sangat tinggi, yang dalam artian pertumbuhan ekonomi kita yang baik tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat Indonesia keseluruhan. Hanya orang-orang status ekonomi menengah ke ataslah sebagai penikmat ekonomi Indonesia tersebut. Sedangkan nasib orang-orang berekonomi menengah ke bawah semakin memperhatikan, sehingga perlu adanya tindakan dari kita masyarakat akademis dengan cara memberikan edukasi pengelolaan keuangan. Dengan edukasi tersebut setidaknya masyarakat miskin akan dapat mengelola pendapatannya dengan baik sehingga dapat bertahan di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kita tidak memperhatikan situasi masyarakat menengah ke bawah ini, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan mengakibatkan situasi masyarakat miskin semakin prihatin. Sebab faktanya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan disusul dengan tingginya tingkat inflasi. Maka oleh sebab itu perlu perhatian khusus kepada masyarakat menengah ke bawah untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi tinggi yang akan disusul dengan tingginya tingkat inflasi. Sebelum saya tutup pidato saya ini, maka saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, mari bekerja sama untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada saudara kita yang belum beruntung situasi ekonominya. Dengan adanya edukasi yang kita berikan, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini dapat dirasakan oleh seluruh golongan, baik yang memiliki ekonomi tinggi maupun ekonomi rendah akan menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi nantinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang janggal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.